Selamat siang, salam reporter Pos Indonesia. Langsung aja ya, siang ini seperti biasanya walaupun agak jarang upload. Pertanyaan kawan kita gini, permasalahan dia ya pada playernya. Playernya yang dimana saat hari H lomba, si player tersebut di terbangan pertama sanggup terbang. Terbangan kedua atau ketiganya dia udah mulai ketinggalan terbangnya sama gandengannya, atau malah kadang muter di start atau kadang menclok. Itu masalahnya apa bang? Sebetulnya kalau dengan permasalahan hal seperti itu banyak masalah. Cuma di sini tetap kita angkat biar lebih jelas, bukan hanya penjelasan jawaban di kolom komentar yang saya jawab di kolom komentar sesuai pertanyaan dia atau sesuai pertanyaan kawan kita. Di sini saya jawab, semoga untuk yang di luaran sana, teman-teman kita yang punya masalah yang sama seperti ini, terus ngeliat VT kali ini ketemu deh solusinya atau ketemu deh permasalahannya gimana sih, apa sih yang harus kita lakukan, dan semoga bermanfaat VT kita siang ini. Selamat siang, salam reporter Pos Indonesia. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, like, komen, bang, bantu jawab. Mau mampir, mau bertanya di kolom komentar. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf, memang agak jarang upload. Yang terbarunya ya wajar karena kesibukan. Oke? Tolong saling memahami aja. Tanpa basa-basi, langsung saja sesuai pertanyaan atau sesuai opening di awal tadi. Bang, masalahnya merpati saya ini player misal, dan sesuai pertanyaan ya, merpati saya ini player di hari H lomba itu terbangan pertama, kedua ataupun ketiga dia masih sanggup terbang, sedangkan di terbangan berikutnya dia punya banyak masalah, entah itu dia ketinggalan, entah dia muter dulu terus ketinggalan gandeng, entah itu dia bisa menclok. Itu kenapa bang? Logikanya gini, kalau memang umumnya pemikiran pemain di luar sana yang bermain merpati kolong ataupun meja atau kolong bebas ataupun long spring, sekiranya pasti mereka berpikir, oh player tersebut masih belum ada tenaga, makanya bertingkah seperti itu, makanya masih sanggup atau cuma sanggup terbang 3 kali atau 2 kali di start untuk dilombakan atau saat lomba. Ya kemungkinan besarnya ada, tapi kesalahan terbesarnya ada pada diri kita sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Konsepnya gini bang, seandainya abang yang bertanya ini ada di depan saya, kenapa bang merpati player saya seperti itu? Logika pemikiran saya atau prinsip saya pribadi, yang pertama saya bilang itu player, selama itu saya sebut player, berarti dia tidak pernah bermasalah dengan tenaga. Dia sudah pasti kunci kolong, tingkat kestabilannya pasti, walaupun ketemu lawan gandeng yang moncor atau sering landing. Tanggung jawab ngolong dari atas sampai bawah, CC nggak berkurang walaupun diterbangin dari start sampai selesai, entah itu berapa kali terbang, 10, 15, 20 kali terbang dari start sampai selesai, nggak berkurang. Itu baru yang saya sebut player. Jadi di mata atau pandangan saya pribadi, yang namanya player itu nggak pernah ada masalah sedikit pun. Kalau memang di luar sana bilang, oh kalau nggak ada masalah sedikit pun untuk player, berarti bakalan juara. Enggak. Juara itu rezeki masing-masing. Jadi pahamin, walaupun burung lo bagus bang, karakternya bagus bang, kalau rezeki lo belum ada, itu nggak bakalan podium. Tapi kalau memang karakternya udah bagus, mendukung, terus rezeki lo ada di hari H itu pas lomba, pasti podium. Jadi jangan memutarbalikkan fakta di luar sana. Jangan nanti katanya, oh burung standar aja, CC biasa aja, yang penting nyari hokinya. Ya kalau kita bilang nyari hoki ya kembali keberuntungan. Cuman kalau untuk kalangan-kalangan atau kolongan sekarang, kolongan besar, kalau untuk CC standar ke bawah atau menengah ke bawah, nggak bisa bersaing dengan mereka yang CC-nya udah wah gitu, dengan ketahanan mental player mereka yang wah nggak kapokan. Kan kadang ada sih yang CC besar tapi kapokan, ada, itu karena genetik.
Dan untuk permasalahan kawan kita ini yang kita jawab, satu, itu yang pertama yang saya bilang itu masih belum bisa disebut sebagai player, Bang. Ya, itu belum bisa disebut sebagai player. Kalau bisa, abang pindahin lagi ke minggu B ataupun ke minggu C. Itu yang jelasnya. Jadi jangan dimainin ke minggu A yang memang biasanya ada lomba, ada jagungan, ada tabanas. Pindahin lagi ke minggu C lah. Jadi gampang pindahin ke minggu A nya kan. Itu dirubah lagi settingan telurnya. Yang kedua, cari tenaga lagi, Bang. Jangan dipaksa. Cari tenaga kalau memang sekiranya dia udah stabil, dia ingkal aja, nggak usah digandeng-gandeng. Pelan-pelan. Karena proses player itu nggak instan. Jangan nanti kemakan nafsu, keinginan terlalu besar dengan patokan, wih tim besar udah cepet jadi bahan piyiknya setelah rampas sudah pudih. Jangan, Bang, semua itu beda-beda. Jadi nggak bisa kita samain, nggak bisa kita samaratakan kualitas player merpati yang kita latih gitu. Kalau memang sekiranya udah dilatih sesuai tahap kedua yang saya bilang, udah pencarian tenaga udah maksimal, tingkat kestabilannya udah bagus, coba tes. Dia ngomong dari atas sampai bawah, kira-kira cc-nya berkurang atau enggak setiap pertambahan pelepasan. Misalkan 7 kali lepasan cc-nya enggak berkurang, tambah lagi 8 kali lepasan sampai start atau 10 kali sampai lepasan sampai start, berkurang enggak cc-nya karena dia kecapean. Nah, itu yang harus diperhatiin. Kadang orang ini nih terlalu mempermasalahkan hal sepele, nggak terlalu memperhatikan. Kebanyakan orang punya merpati player yang over cc udah yakin, oh minggu A langsung lomba pasti menang. Ya nggak gitu lah, bos. Saingan lu bukan 1-2 orang di lapangan, sedangkan pesertanya pasti ratusan burung. Kadang bisa sampai 300 untuk minggu aja jagoan biasa, 300, 400. Wajar gitu loh. Jadi ambisi boleh, tolong jangan. Ya. Jadi kita pikirkan lagi bagaimana konsep pelatihan, apakah dia sudah bisa disebut player. Terus gimana, Bang, selanjutnya ya? Selanjutnya kalau memang sekiranya burung player yang kita anggap player yang sudah kita latih itu udah nggak ada masalah, baru kita turunin ke minggu A dan itu bisa disebut player sesuai konsep yang saya bilang. Kalau memang sekiranya itu nggak ada masalah sedikit pun, sisanya nyari podium. Karena kembali lagi ke rezeki masing-masing. Nah, kalau memang ada pertanyaan, apakah saat dilatih, jadi jatuhnya bukan player yang belum jadi ya, saat dilatih si merpati tersebut masih boleh nggak sih dikasih suplemen atau jamu pendukung saat dia latihan? Boleh-boleh aja, nggak ada masalah, tapi jangan terlalu berlebihan. Kenapa saya bilang? Biarkan dia dapat tenaga dia alami sendiri, sisanya doping, jamu atau suplemen itu hanya untuk sekedar membantu. Dan pemberiannya pun harus sesuai settingan kalau saya bilang. Jadi nggak sembarangan kasih dosis sekian-sekian atau ngasih dosis gede berharap player kita kerja maksimal, enggak, Bang. Kadang dosis yang terlalu berlebihan membuat kinerja merpati tersebut berubah. Jadi jangan nyalahin merpatinya yang nggak kerja atau playernya yang nggak kerja, tapi salahin kitanya yang ngerawat. Nyari settingannya yang benar. Jangan asal-asalan, jangan cuma ikut-ikutan orang. Pokoknya pahamin dulu sebelum kita sebut itu player. Kalau memang masih gagal dari tingkat kestabilan, ngolong udah jarang, kadang landing, kadang tinggi stabil, kadang enggak gitu, kadang nggak mau tanggung jawab, dia turun dari atas sampai bawah, itu prinsip saya masih belum bisa dibilang player. Karena bagi saya yang namanya player itu nggak pernah ada masalah sedikit pun, terkecuali memang dia kondisinya udah mau istirahat atau memang baru selesai mabung total. Sedangkan baru selesai mabung total pun kita nggak langsung turunin ke minggu A, dia juga harus diambil tenaganya lagi, cop tenaga, ngelatih tenaga, ngambil tenaga lagi, cari settingan ulang lagi biar dia nggak kaget pas dilombain di minggu A. Itu prinsip saya. Dan saya rasa cukup video kita siang ini. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Kalau masih kurang suka ya abaikan aja. Tapi kalau masih mau curhat, nanya-nanya segala macam, silahkan di kolom komentar. Dan komentar yang udah saya jawab nanti saya angkat di video setiap, mungkin kita mulai lebih rajin lagi upload karena semakin numpuk pertanyaan di atas. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Salam merpati lovers Indonesia.